Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita kristalisasi. Ini sudah tema yang terakhir, ke-23 dari kitab 2 Samuel. Dan saya coba mengulangi dulu tentang kristalisasi ini. Karena ini suatu studi yang mencoba suatu proses ya. Kristalisasi itu suatu proses menuju benda-benda kristal. Kristal itu mengeras begitu ya. Benda-benda keras. Kristalisasi itu proses menuju ke situ untuk mendapatkan benda-benda kristal itu. Dan kalau ini diterapkan kepada literatur, maka studi kristalisasi itu artinya suatu studi yang mencoba menemukan tema-tema utama dari setiap kitab. Oleh studi kita kristalisasi itu per kitab ya. Nah, ini kalau ada 23 tema, ini sebenarnya harus diproses lagi supaya menjadi 2 atau 3 tema utama ya. Nah, itu barangkali nanti saya akan sebelum selesai ini studi kristalisasi, barangkali setiap kitab harus juga dibuat itu ya. Katakanlah rangkuman atau kesimpulan atau 2 atau 3 tema utama dari kitab itu ya. Tapi itu nantilah ya. Sekarang ini kita ambil dulu tema terakhir di pasal yang terakhir 24, yaitu mengenai pendaftaran dan juga sekaligus mesbah ya. Karena ini terkait ini ceritanya. Ini ceritanya begini nih. Ya, coba dulu kita lihat pasal 1:24. Dikatakan di sini pasal 24 ayat 1. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ini kalau kita bandingkan dalam 1 Tawarik ini, ya ini ceritanya kelihatan berbeda, tapi sebenarnya sama aja ya. Coba dulu ya kita lihat, jangan-jangan supaya nanti kita jelas ini, karena ada cerita yang berbeda dari ini. Pertama ya 1 Tawarik 21. Ya 1 Tawarik 21 itu ayat yang ke-117. Ceritanya ini sama di sini ya. 1 Tawarik 21. Tawarik 21 ayat yang ke-1 ya. Iblis bangkit melawan orang Israel. Nah, di sini ceritanya pembukanya iblis bangkit melawan orang Israel. Kalau di sini Tuhan bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Nah, ini gimana artinya? Artinya begini, gampang saja. Kalau dalam kasus Saul kan artinya gini, Tuhan itu memakai iblis untuk maksud dan tujuannya. Ini seluruh Alkitab berbicara soal itu, baik cerita Ayub, baik cerita Saul, ya cerita Daud juga ya, waktu dia gagal merampas istri orang, membunuh suaminya itu iblis yang bekerja itu, yang dalam kontrol Tuhan. Nah, harus ingat itu ya, bukan iblis bekerja dia bisa sembarangan, dia nggak bisa. Dia iblis itu budaknya Tuhan, nggak bisa bergerak kalau Tuhan nggak izinkan dia bergerak. Nggak ada kehendak bebas mutlak, itu nggak ada. Itu tipu-tipu aja itu cara ngomong kehendak bebas mutlak seperti itu. Jadi kalau bicara kehendak bebas mutlak, berarti Tuhan nggak maha kuasa lagi, karena sudah dibatasi kuasanya oleh kehendak bebas mutlak itu yang ada dalam ciptaannya. Nggak bisa begitu. Makanya itu cerita iblis jatuh. Tadinya malaikat baik, katanya Lucifer, ngawur itu ya. Saya udah bicara soal itu, nggak lagi saya bicara. Pendeknya di sini artinya bangkitlah pula murka Tuhan terhadap Israel, tapi di sini dikatakan iblis bangkit melawan orang Israel. Itu sama pengertiannya, berarti enggak dijelaskan di sini kenapa Tuhan bangkit murkanya terhadap orang Israel. Tentu permasalahannya akibat penyembahan berhala ya, kalau orang Islam begitu kan, atau dia mengawin dengan bangsa yang 7 bangsa itu yang harusnya ditumpas dan sebagainya. Pendeknya nggak disebut dosanya, hanya murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, dan Tuhan memakai iblis untuk menyerang Israel itu. Dikatakan di sini iblis membujuk Daud. Dia membujuk Daud untuk menghitung
orang Israel. Nah, kalau orang pikirkan apa salahnya menghitung? Masalahnya ini motivasinya namanya juga iblis yang menggerakkannya, ya. Yang membujuk Daud menghitung. Udah jelas bahwa itu motivasinya kecongkakan. Lain kalau misalnya menghitung berkat. Hitung kan ada lagunya tuh. Hitung berkat, ya. Ya kita menghitung ini ada apa, mengucap syukur Tuhan, Engkau memelihara hidupku, Engkau memberikan ini fasilitas untuk memudahkan aku dan sebagainya. Itu menghitung berkat lain dengan menghitung orang Israel dalam kasus Daud ini. Karena ini kecongkakan ini sebenarnya Daud ini walaupun itu dimotivasi oleh iblis, dia menghitung. Nah, dia suruhlah Yoab hitung, ya. Wah, walaupun Yoab sendiri orang yang kayak begini, Yoab aja yang bukan pahlawan, ya. Kita udah tahu ceritanya itu kemarin. Dia udah melihat ini keji sekali. Dia merasa perintah Daud ini sampai dibayar, kiranya Tuhan menambahkan rakyat 100 kali lipat, katanya Yoab, daripada yang ada sekarang, ya. Bahkan ditanya bilang, tetapi mengapa Tuanku Raja menghendaki hal ini? Jadi Yoab sendiri udah merasa ini udah nggak bener nih. Tapi dia terpaksa harus mentaati karena itu titah raja kan. Dihitunglah ya Yoab selama 9 bulan kurang lebih. Dihitung orang Israel ada 800.000 orang perangnya yang bisa menyandang pedang, ya. Kemudian kalau orang Yehuda ada 500.000. Setelah itu Daud langsung berdebar-debar di sini ayat 10. Tetapi berdebar-debarlah si Daud setelah ia menghitung rakyat, dia langsung sadar. Nah, begitu sadar ya, waduh, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Akhirnya Tuhan suruh pilih. Pilihlah, ya. Yang pertama 3 tahun kelaparan. Yang kedua mau melarikan diri dari 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu. Yang ketiga pilihan Tuhan penyakit sampar 3 hari. Suruh pilih Daud. Nah, akhirnya dia pilih, udahlah, biarlah aku jatuh ke dalam tangan Tuhan. Artinya 3 hari penyakit sampar yang dari Tuhan itu langsung. Karena kata Daud, karena besar kasih sayangnya. Jadi dia nggak ingin jatuh ke dalam tangan manusia. Kemudian jadi Tuhan bikinlah selama 3 hari itu ada kurang lebih 70.000 orang dari Dan sampai Beersheba mati orang Israel. Daud sendiri bilang, kenapa Tuhan, apa yang diperbuat oleh rakyat, kan bukankah aku yang berdosa? Makanya sampai Daud bilang, biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku. Jadi hati Daud ini beda banget ya dengan Saul, ya. Kalau Saul tuh suka dia ditegur sama Samuel, dia membela diri, nyalain rakyat dan sebagainya. Ini enggak, Daud bilang akulah yang salah dan kaum keluarga, biar itu yang menimpa aku, murka Tuhan gitu kira-kira. Nah, jadi ini ada penglihatan sedikit di sini. Ada malaikat itu siap mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu. Dia adanya di pengirikan, ya, tempat pengirikan Arauna orang Yebus. Itu di Yerusalem. Tadinya kan itu orang Yebus, bukan orang Israel itu. Orang Yebus yang tinggal di kota Yerusalem. Nah, pada waktu itu kan daerah suku Benyamin itu sebenarnya sebelum Daud merebut, ya. Jadi itu hidup damai antara suku Benyamin dengan orang Yebus. Jadi di luarnya itu punya Benyamin, tapi di dalamnya itu orang Yebus dan hidup damai mereka. Kemudian ketika Daud menjadi raja, kita tahu dia merebut Yerusalem, membangun kota di situ, kota Sion, kota Daud, ya. Jadi orang Yebus sudah ditaklukkan, ya. Tapi kenyataannya masih ada ini nggak tahu, ya. Namanya Arauna atau kalau darah Ornan, ya, kalau di kitab Tawarik. Sama tuh orangnya, ya. Pendeknya masih ada lah di situ orang Yebus, tapi sudah takluk. Nah, itu sebabnya Tuhan perintahkan begini, kalau mau ini malapetaka ini berhenti, Tuhan bilang gini lewat Nabi Gad itu datang kepada Daud. Pergilah, dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna orang Yebus itu. Ya, Daud suruh bikin di situ. Di mana tadi hanya ada malaikat bawa pedang begitu. Setelah itu Daud suruh bikin mezbah di situ. Kemudian
Daud beli itu semuanya, ya. Walaupun sebenarnya mau dikasih itu gratis ya. Daud bilang, aku gak mau yang gratis-gratis ya. Mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, aku gak mau gratis ya. Karena Tuhan itu Tuhan yang memberkati, memberi. Jadi dia gak mau gratis. Dibeli semua. Kemudian Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Jadi melalui kasus ini Daud menetapkan bahwa bait suci tempatnya di situ, ya, di tempat di mana mezbah ini yang dibeli dari tempat pengirikan Arauna itu, disitulah dibangun, ya, bait suci. Ya, ini karena ada kasus seperti ini. Ya. Jadi kita melihat ceritanya dari mulai pendaftaran yang merupakan katakanlah ya kesalahan Daud tentunya ya, walaupun itu dibujuk oleh iblis. Dari mulai pendaftaran itu akhirnya sampailah kepada suatu poin penting bahwa Tuhan menghendaki mezbah atau tempat itu didirikan di pengirikan Arauna orang Yebus. Nanti disinilah Salomo bangun bait itu, ya, bait suci, tempat nama Tuhan ya. Ini itu di Yerusalem ya, itu tetap ya. Oke, jadi apa ini penerapannya ini terhadap kita di zaman ini? Jadi sekarang kita mau bicara ya, tentu kalau yang penerapannya soal pendaftaran ini soal kecongkakan lah ini ya, tentu ya kita sudah tahu lah itu ya, kita nggak banyak bicara lagi soal ini ya, itu soal kerendahan hati. Kalau saya atau mau saya bagian begini, kerendahan hati itu terjadi kalau seseorang memandang Tuhan, ya, maksudnya begini, kalau orang itu memandang dirinya sendiri, maka ada dua kemungkinan. Biasanya yang pertama itu minder, itu biasanya ya, lebih banyak orang melihat diri dan minder ya. Tapi yang satu lagi, kalau dia melihat dirinya itu kelebihan-kelebihannya, itu ditongkak. Ini sebenarnya sama bahayanya ini. Gideon itu seorang yang minder, dia merasa dirinya kecil. Saul juga begitu, ya, minder. Sebenarnya Absalom juga kayaknya begitu juga, karena orang yang minder ini dia akan cenderung membangun sesuatu untuk dibikin untuk supaya orang menghargai dia. Harga dirinya dia itu ada kerusakan, sehingga dia butuh penopang-penopang ya untuk membuat orang menghargai dia, dan dia gak tahan sekali kalau direndahkan. Orang yang minder itu ya, dia bisa menjauhkan diri atau bahkan melakukan kayak Gideon ya, dia bikin effort itu yang membuat orang Israel malah menyembah itu ya. Atau Saul buat tugu peringatan, Absalom juga tugu peringatan ya, membuat tanda, kalau Saul tanda peringatan, Absalom itu tugu peringatan Absalom. Dan memang orang-orang yang minder bahaya lah ini, karena melihat diri sendiri. Tapi yang nggak kalah bahayanya juga, kalau orang melihat dirinya sendiri, nah dia akan menjadi congkak karena dia melihat kelebihannya. Ya, anggap remeh orang lain, dan Alkitab bilang kecongkakan mendahului kejatuhan. Ya, keruntuhan itu dimulai dengan kecongkakan. Tapi kalau orang minder biasanya di akhir hidupnya, ketika dia udah sukses, nah di akhir hidupnya itu dia bikin sesuatu yang membuat malapetaka bahkan bagi dia dan keluarganya, biasanya begitu. Oke lah, jadi kalau kecongkakan ya caranya bagaimana? Bukan pura-pura rendah hati ya, di lemes-lemes, kelemar-kelemar ngomongnya apa semua, nggak bisa begitu. Ini soal rendah hati, ini soal dalam batin. Penyakit ini hanya disembuhkan kalau kita melihat Tuhan. Belajarlah mendapat kasih karunia melihat Tuhan, memandang kepada Tuhan, kepada kasih karunia-Nya, kepada kebaikannya, kepada perbuatannya, kepada itu kita akan menjadi rendah hati tanpa sadar, tanpa dibuat-buat ya. Kerendahan hati yang benar itu akibat memandang Tuhan, haruslah tidak di orang lain yang melihatku kamu rendah hati ya. Gitu orang lain yang ngomong. Ya, kita sendiri merasa enggak, saya biasa aja melayani Tuhan, saya memandang Tuhan gini-gini dan sebagainya.
Oke lah ya mengenai. Yang saya mau bahas sekarang mengenai mesbah ini, tempat. Ya. Ini karena masalah ini kembali dalam dunia kekristenan soal tempat ibadah kalau ada dibilang ya. Ini menjadi apa ya? Bahkan dikutip ayat itu, tempat itu masih tempat jasmani. Karena dalam perjanjian lama ibadah itu memang kotanya yang Tuhan pilih menaruh nama Tuhan itu juga kota jasmani, Yerusalem. Ada itu sekarang itu masih tetap di Palestina. Tempatnya juga dekat pengirikan Araunah. Ini saya juga nggak tahu ini. Pokoknya apakah ditemukan. Pendeknya bagi Tuhan dalam konteks perjanjian lama ini soal-soal jasmani, soal-soal tempat ini penting. Dalam kitab Ulangan berkali-kali kau jangan coba bikin persembahan korban sembarangan aja di tempat yang engkau mau. Harus di kota yang Tuhan pilih, Yerusalem, dan secara khusus ini tempat pengirikan Araunah ini di mana mesbah dibangun. Harus itu. Gitu, ya. Dan orang Israel itu dikasih peraturan 3 kali dalam setahun minimal itu harus datang ke Yerusalem. Mau dari mana ke dia? Di seluruh daerah Israel, semua suku Israel harus datang ke Yerusalem untuk merayakan 3 hari raya Paskah, Pentakosta, dan Tabernakel. Ini 3 hari raya utama Israel. Harus datang, harus bawa persembahan ke situ, ya. Gak boleh sembarangan korban-korban taruh di mana-mana. Bukit-bukit pengorbanan itu jadi masalah juga tuh nantilah. Tapi dalam perjanjian baru, nah ini dia. Kadang-kadang pemimpin dalam dunia kekristenan ini mencomot ayat tanpa melihat konteks. Konteks itu saya mau bicara dulu lah sedikit ini karena banyak orang ngomong konteks harus lihat konteks. Tapi nyatanya dia sendiri melanggar. Ini di sini konteks perjanjian. Ya. Konteks itu lihatlah kasusnya. Ini konteks perjanjian lama memang ibadah harus di tempat yang Tuhan pilih. Yerusalem dalam sini ya. Kalau dalam perjanjian baru udah nggak ada lagi tempat itu. Ya. Nanti masih ada lagi orang kutip Ibrani 10 ayat 25. Ini dunia kekristenan karena dia sedang bangun gereja, bukan bangun gereja, bangun denominasi. Dan denominasi itu memang ada tempatnya. Karena denominasi itu artinya para pemimpin menarik para murid datang kepada dirinya. Namanya denominasi ini juga jelas. Kadang-kadang disebut nama pemimpinnya itu. Calvinis, Lutheran, Simon Mennonite, dan sebagainya. Itu dia tarik. Nah, dalam dia menarik murid, dia butuh tempat. Mau nggak mau. Ya, kalau gereja mula-mula nggak ada para pemimpin yang narik murid kepada dirinya. Petrus, Paulus, apa semua nggak ada. Dia Paulus kepake kalau ada tempat ya rumah-rumah, dan kalau memang ada tempat kebetulan misalnya dia ada tempat ruang kuliah Tiranus itu bisa dipakai, ya udah pakai aja. Bukan berarti dia butuh tempat untuk ngumpulin orang bagi dirinya, nggak gitu. Itu juga sementara aja tempat Tiranus itu dipakai ya kalau butuh aja. Kalau denominasi lain, Bapak Saudara. Setiap orang yang bangun denominasi langsung pikirannya mesti ada tempat. Bahkan tempatnya, saya pernah ikut pertumbuhan gereja. Mereka bilangnya pertumbuhan gereja. Padahal itu sebenarnya pertumbuhan denominasi kan. Itu katanya kalau tempat kebaktianmu ada di atas gunung, naik itu nyebrang sungai, jangan harap ada orang datang katanya. Jadi tempatnya strategis dan sebagainya begitu. Karena mengumpulkan orang tujuannya. Narik orang kepada dirinya, itu tujuannya. Kisah para Rasul 20 kan jelas. Cara nariknya dengan apa? Dengan ajaran palsu. Nah, saya kasih tahu ajaran palsu tentang ibadah dulu ya. Kalau soal perpuluhan, buah sulung, dan iman, saya udah banyak bicara itu. Itu palsu tuh ajaran. Karena itu konteksnya di perjanjian lama dibawa masuk ke sini. Ajaran palsu itu ajaran yang tidak melihat konteks itu. Comot masuk ke sini. Ya, itu nggak usah dulu kita bicara lah. Ini kita bicara soal tempat nih sekarang ini soalnya. Nah ini Ibrani 10 ayat 25. Ini sering dipakai nih sebagai apa ya namanya, dasar katanya. Orang nggak boleh meninggalkan pertemuan itu. Dulu kita baca aja dulu ini ya. Di mana itu? Ibrani. Coba dulu. Ibrani 10 ayat 25 nih, saya bacain deh ininya. Dan ini saya pakai ILT ya. Dengan tidak mengabaikan pertemuan ibadah.
kita sendiri sebagaimana kebiasaan beberapa orang, malah sebaliknya dengan semakin saling menasihati sebagaimana kamu melihat harinya sudah semakin mendekat. Di sini dikatakan mengabaikan pertemuan ibadah, jangan katanya, ya. Jangan mengabaikan. Di sini juga ada dalam pertemuan ibadah itu dikatakan saling. Nanti kita akan garis bawah ini saling ini. Pendeknya di sini bilang jangan meninggalkan. Kalau istilah Ella itu meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah kita, ya katanya. Terus para pemimpin denominasi ini karena memang sudah dia cekokkan bahwa memang motifnya dia ngumpulin orang. Karena kalau dengan ngumpulin orang ya tentu datang duit juga kan begitu. Jangan meninggalkan pertemuan, maksudnya pertemuan ini loh, datang ke sini loh, ke tempat. Jadi pertemuan ngomongnya, tapi tempat arahnya itu maksudnya. Ke tempat sini. Inilah dia, ini lagi ajaran konyol. Rumah Tuhan ini katanya. Tempat itu, gedung denominasi dibilang rumah Tuhan. Itu kan ajaran rumah Tuhan. Rumah Tuhan kita bilang itu kita, bait suci. Dulu emang bait suci zaman Perjanjian Lama itu memang gedung. Makanya Salomo bangun gedung. Jangan buka ya. Apa itu siapa tuh? Yang pulang Zerubabel itu juga bangun. Memang dalam konteks Perjanjian Lama rumah Tuhan atau bait suci itu gedung. Tapi kalau di sini kan Alkitab udah jelas. Kamu adalah bait roh. Orang. Makanya gereja juga orang. Tapi emang ini para pemimpin denominasi ini memang motifnya udah jelas ngumpulin orang, ya tentu duitnya juga terkumpul, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kemuliaan manusia. Karena siapa yang paling banyak ngumpulin orang itu dia dibilang paling sukses. Kalau dibilang pendeta besar, apa yang besarnya saudaraku? Enggak, bukan batinnya, bukan pewahyuannya, bukan perkara-perkara yang di dalam lah. Yang besarnya itu jemaatnya yang ikutin dia, gedungnya, fasilitasnya, barangkali sekolah teologinya, yang itu gitu. Udah sangat duniawi, memang dunia kekristenan rusak lah ya. Kalau itu nggak bisa melihat, kalau saudara nggak bisa melihat dunia kekristenan itu rusak, nah itu perlu matanya di apa? Kayak orang Laodikia, gereja Laodikia itu. Dia merasa dirinya, aku kaya, aku memperkayakan diriku. Aku tidak kekurangan apa-apa katanya. Tapi kan itu katanya. Terus Tuhan bilang, engkau tidak tahu bahwa engkau buta, malang, miskin, telanjang. Makanya Tuhan bilang, aku kasih minyak yang daripadaku, Roh Kudus ya. Emas itu karakter Kristus ya. Udah gitu ada apa lagi ya? Pakaian. Pakaian itu sebenarnya ministry yang sesungguhnya itu. Supaya jangan kelihatan ketelanjanganmu. Tapi makanya jadi dunia kekristenan kalau saudara nggak melihat bahwa itu rusak, ya mintalah anugerah Tuhan. Mata itu dioles dulu dengan Roh Kudus, ya. Kasih dulu emas yang udah beli emas itu tapi emas yang dari Tuhan itu, ya. Udah gitu ada pakaian itu supaya jangan kelihatan ketelanjangannya. Jadi sekali lagi ya, Ibrani 10:25 saya ulangi dulu ya. Pertemuan itu bukan tempat. Bukan datang ke gedung tertentu. Rumah Tuhan juga bukan tempat. Orang. Dan juga istilah pertemuan di situ, istilah Yunaninya episunagoge. Kalau sinagoge memang pertemuan, kalau pengertian Yahudi itu, makanya sinagog itu ya tempat. Tempat jasmani. Kalau sinagoge, kalau misalnya itu dipakai istilahnya sinagoge. Tapi ini enggak Ibrani 10, karena surat kitab Ibrani tahu bahwa pertemuan itu sekarang bukan lagi soal tempat. Tapi itu epi itu di atas. Artinya pertemuan dalam dimensi yang lebih tinggi. Tidak harus orang secara datang secara jasmani, dia juga bisa di situ pertemuan di alam roh. Kayak Paulus bilang, sekalipun secara jasmani aku nggak hadir waktu dia jemaat Korintus ada masalah, aku ada di situ. Aku melihat tertib hidupmu dan sebagainya. Jadi kalau kita hidup dipimpin roh, kita sebenarnya bertemu. Umat pilihan Tuhan itu bertemu di alam yang lebih tinggi. Saling menguatkan, saling membangun di alam itu. Karena kita ini warga negara kerajaan surga.
Ya, jadi bukan jasmani lagi bicaranya, teologinya juga bukan teologi jasmani lagi. Bukan berarti kita melayang-layang, kita justru sedang berjuang supaya kerajaan surga dalam dimensi yang tinggi itu turun ke bumi, supaya kehendak Tuhan jadi di bumi. Itu sedang kita perjuangkan, dan kita kan percaya bahwa ketika datang Tuhan, itu datang artinya dalam dimensi surgawi turun, termanifestasi lah. Itulah dia yang bicara macam-macam ya, Roma pasal 8 bicara begitu, Wahyu 14 dan sebagainya. Jadi soal tempat ini ya, Yesus lebih jelas lah. Oke lah, kita coba lihat Yohanes pasal 4 ini. Sebenarnya sudah saya sering bicara, tapi ya namanya susah ya kalau orang sudah pengen duit, sudah pengen cari kemuliaan manusia, mencari keuntungan dari pelayanan, ya. Udahlah ya, ajaran pun buta sudah. Kalau jelas di Alkitab jelasnya, coba lihat ya Yohanes 4 ini ya. Ini bicara Yesus dengan perempuan Samaria. Tidak usah dulu kita baca semua. Tapi intinya nanti ada poin dia penting juga ini, bahwa Yesus akan memberikan air, dikatakan di sini ayat 14 ya. Air yang akan kuberikan kepadanya itu akan menjadi mata air di dalam dirinya. Perhatikan ya, Yesus selalu mau mencoba mengajak perempuan Samaria ini yang tadinya berpikir jasmani, misalnya air itu air sumur, Yesus arahkan, aku akan berikan kepadamu air hidup lah kita bilang begitu, dan akan menjadi sumber mata air ya dalam dirimu. Batinnya, Yesus selalu arahkan kepada yang batinnya. Sebenarnya begitu dalam Injil Yohanes. Kalau Yesus bikin mujizat roti, bukan Yesus nggak peduli roti jasmani, tapi dia mau bicara ada roti hidup. I am the bread of life. Itu yang Yesus sampaikan. Makanya kalau Yesus dicari-cari orang banyak, kamu cari aku karena kamu lapar, makan roti jasmani kenyang. Bukan itu maksud aku. Aku peduli kok dengan soal-soal makanan, minum, pakaian, aku peduli. Cuma yang aku mau sampaikan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Joy, istilah Yunani itu, Yohanes 10:10 itu life, hayat dalam batin. Jadi ini para pemimpin denominasi ini udah sangat jadi jasmani pikirannya. Ya, suksesnya pun jasmani. Kalau bilang di sini, ya, orang perempuan Samaria konsepnya dia sangat perjanjian lama lah, ya, tapi karena dia orang Samaria ditambah juga. Jadi kata kamu ibadah mesti di Yerusalem, karena orang Samaria ibadahnya di Gunung Gerizim, orang Samaria. Yesus bilang ada saatnya, ya, bahkan sudah tiba. Orang menyembah, ini saya baca dulu ya, ayat yang ke-23 ini. Namun waktunya sedang tiba, dan itu adalah sekarang. Mulai dari pembicaraan Yesus sudah mulai ya. Dikatakan di sini sedang tiba, dan itu adalah sekarang, manakala para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Tadinya dia bicara soal tempat, tiba-tiba Yesus berubah bicara soal dalam roh dan realita. Kalau tempat itu simbol, dalam roh itu realitanya, apa adanya sesuatu atau penggenapannya. Jadi Yesus seolah-olah bicara dulu memang tempatnya di Yerusalem, itu memang kehendak Tuhan bagi orang Israel, ya. Tapi sekarang pindah ke sini dengan kematian kebangkitanku, aku menjadi roh pemberi hayat. Sekarang ibadah itu menyembah Tuhan dalam roh, dalam hayat itu, dan realita. Karena aku, I am the reality, kata Yesus. Aku adalah kebenaran. Jadi Yesus ini sebenarnya gampang memahami ini ya. Kalau para pemimpin denominasi jangan punya maksud tarik murid kepada dirinya. Jangan punya maksud cari untung dari pelayanan, ambil uang perpuluhan, ambil uang buah sulung, jangan. Buang dulu itu ya, supaya matanya bisa ngelihat firman Tuhan ini. Ini jelas ini. Ya, saya setelah keluar dari dunia kekristenan, saya bisa melihat Alkitab ini dengan jelas loh. Selama saya di dalam dunia kekristenan, saya nggak peka terhadap apa yang dikatakan Alkitab ini firman Tuhan. Ibarat orang, saya beri contoh ya, kalau orang saudara kumpul di satu ruangan makan durian, saudara ikut makan, orang ikut makan durian itu.
saudara nggak peka lagi akan bau durian itu. Hidung saudara nggak peka lagi. Karena kenapa? Saudara sedang makan, ambil bagian, makan dan nikmatin juga itu. Tapi coba orang luar suruh masuk dia ke dalam, waduh, dia akan melihat, akan merasakan tajam sekali penciumannya, menyengat. Ya, bau durian gitu. Nah, jadi kalau misalnya kayak saya dulu makan juga. Makan ajaran-ajaran palsu, perpuluhan, buah sulung, apa jabatan, uang, apa macam-macam lah. Saya makan di situ. Dapat makan di situ memang. Saya nggak peka terhadap ajaran-ajaran yang sudah jelas-jelas sebenarnya. Kenapa? Karena saya makan, ikut ambil bagian. Tapi ketika saya keluar, baru saya lihat oleh anugerah Tuhan lah ya, oleh anugerah Tuhan. Bukan keluar karena sakit hati, tapi keluar karena firman Tuhan di antara kasih karunia lah. Baru saya lihat, aduh. Waktu saya pernah tua juga, saya ingat itu 10 tahun saya itu. Dari tahun 90 sampai tahun 2000. Waduh, kerjanya ribut terus. Kalau rapat hari Kamis tuh nggak ada yang lain dibicarakan kecuali khotbahnya yang di sini, karena beberapa kebaktian kita ada yang 200 atau 250 itu di UKI yang paling banyak. Siapa yang berebut banyak khotbah di situ, siapa yang pakai fasilitas gereja, siapa yang pegang uang dan mengatur, semuanya masuk neraka itu saya. Walaupun sebagai pendeta itu saya yakin kalau saat itu saya mati, udah nggak jauh-jauh lah itu. Ngomongnya soal jasmani melulu, soal duit melulu. Ada dalam lagi Kristen ngomongnya udah khotbahnya ujung-ujungnya duit. Ini saya bukan ngejelek-jelekin, saya sebenarnya menceritakan apa adanya. Mudah-mudahan ini ya, ada orang yang mendengar yang bertobat itu. Ya, kalau enggak apa-apa, karena berarti saya berbicara kepada umat pilihan Tuhan, hanya meneguhkan aja. Karena umat pilihan Tuhan itu pengurapan dalam batinnya berfungsi, mengajari dia segala sesuatu, dia udah tahu kok. Nggak perlu lagi, hanya peneguhan aja saya bicara. Jadi perkara yang mudah lain ya udahlah, pokoknya ibadah itu dalam roh, artinya mengikuti pimpinan Tuhan, mengikuti Kristus dalam batin, itulah ibadah. Penyembah yang benar itu selalu, ya bukan soal tempat, bukan soal ritual, bukan soal gedung, bukan soal, pokoknya hidup sehari-hari menjalani pimpinan roh, itulah ibadah, itulah tempat dalam roh itu. Ya, udah cukup lah ya. Haleluya, amin.